tidak semua benda itu wajib dizakati. Ini saya tulis, pertama yang wajib dizakati itu adalah binatang ternak. Nek gaji ternak nggak wajib dizakati. Kucing kan nggak ternak itu, Pak, ya. Nah, terus ayam umpamanya kan diternak itu ya, burung itu diternak. Tapi ada kekhususan binatang yang wajib dizakati adalah pertama unta, kedua sapi, ketiga kerbau, keempat adalah kambing. Itu tok. Nek duwe kuda ndak usah, Pak. Ya, duwe ayam 2000 ayam nggak usah dizakati. Itu pertama harus milik sendiri. Kedua sudah satu nisab. Ya. Nah, nisabnya beda-beda. Ketiga digembalakan di tempat yang mubah. Mubah itu ini miliknya bukan ada pemiliknya. Jadi digembalakan tapi di padang rumput tapi bukan milik siapa-siapa atau milik kita sendiri. Kalau digembalakan di tempat orang lain dan orang lain itu tidak mengizinkan, maka tidak wajib zakat ini. Atau punya kambing 200 terus diambilkan makanan, itu tidak wajib zakat. Ada namanya zakat profesi. Ngapunten, zakat profesi ini tidak dikenal di 4 mazhab ini, tidak dikenal. Nah, zakat profesi ini adalah ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama terakhir yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Ghazali. Tapi bukan Imam Ghazali yang ngarang Ihya Ulumuddin, itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian ngapunten, ada zakat, ada sedekah, ada infak. Tiga-tiganya ini mengeluarkan. Kalau zakat itu adalah sesuatu yang wajib kita keluarkan, jadi wajib sifatnya. Kalau sedekah itu sifatnya sunnah, nggak sedekah nggak apa-apa. Infak juga begitu. Dulu pernah saya sampaikan perbedaan infak sama sedekah. Kalau infak itu yang dikeluarkan pasti harta benda, uang dan seterusnya, itu namanya infak. Tapi kalau sedekah itu bisa harta benda, bisa perbuatan. Umpamane kok kita itu jalan ya, terus ada kerikil, ada duit, itu kita tepikan, itu sedekah. Jalan lagi, di tengah-tengah anak duit 100 sak gebok, yo gaji pinggir no Pak, yo disai wae. Numpak sepeda di tengah jalan, kono cewek, yo digonceng, ya. Jadi ini sedekah, senyum itu sedekah. Nah, mengeluarkan uang itu juga sedekah, artinya sedekah itu lebih luas. Ya, nah kalau zakat itu wajib. Nah, tidak semua benda itu wajib dizakati. Ini saya tulis, pertama yang wajib dizakati itu adalah binatang ternak. Nek gaji ternak nggak wajib dizakati. Kucing kan nggak ternak itu, Pak, ya. Nah, terus ayam umpamanya kan diternak itu ya, burung itu diternak. Tapi ada kekhususan binatang yang wajib dizakati adalah pertama unta, kedua sapi, ketiga kerbau, keempat adalah kambing. Itu tok.
Nek duwe kuda ndak usah, Pak. Ya, duwe ayam 2000 ayam nggak usah di zakati. Jadi ono ta kene sing duwe ayam 2000 ada ya. Ya, tapi nggak kita mungkin, ya. Itu. Nah, itu pertama harus milik sendiri. Kedua, sudah satu nisab. Ya. Nah, nisabnya beda-beda. Ketiga, digembalakan di tempat yang mubah. Mubah itu ini miliknya bukan ada pemiliknya. Jadi digembalakan tapi di padang rumput tapi bukan milik siapa-siapa atau milik kita sendiri. Kalau digembalakan di tempat orang lain dan orang lain itu tidak mengizinkan, maka tidak wajib zakat ini. Atau punya kambing 200 terus diambilkan makanan, itu tidak wajib zakat. Ya, jadi yang wajib zakat itu kalau binatangnya dilepas, digembalakan. Nah, kalau unta, kalau saya lihat di sini, itu unta itu 5 unta, itu zakatnya 1 ekor kambing yang usianya sekitar 2 tahun. Ini domba 1 tahun. Jadi punya unta 5, mbok kebun binatang kene duwe piye ya untane. Ya. Lah nek duwe unta 5 ngapunten Ibu, ya. Itu wajib zakat 1 tahun, ya. Dan itu nisabnya 5 unta 1 apa? 1 kambing. Kalau untanya 25 itu zakatnya 1 unta. Bukan 5 kambing. 5 kambing monggo gak apa-apa, tapi 1 unta. Ya. Terus kalau umpamanya sapi itu 30. Ya. Sapi 30 1 sapi. Sama dengan kerbau nanti. Kalau kambing itu 40. Punya kambing 40, zakatnya 1. Tapi tadi digembalakan. Umpamanya Mas Wawan punya penggemukan, ya, di mana punya sapi 25, punya sapi 30, itu kan sudah apa? Zakat 1. Kalau itu dilepas, digembalakan di tanah umum. Jadi tanah mubah namanya. Ya, bukan tanah haram, bukan tanah makruh, atau tanah miliknya sendiri. Nek didelekno panganan itu tidak pakai zakat. Yang kedua yaitu emas perak. Nah, secara apa ukuran ngapunten dulu, Pak. Ya, itu banyak yang mengatakan 93,6 atau 94. Ya. Nah, setelah diteliti-teliti lagi, sekarang itu umumnya 85 gram. Nih ibu-ibu duwe emas 85 gram selama 1 tahun, terus tidak dipakai, disimpan, ya, itu wajib dizakati. Ya, wajib dizakati. Jadi zakatnya berapa? 2,5%. Itu kalau punya 85. Ustadz, nah saya itu beli supaya nggak kena apa zakat, saya beli 84 wae atau 84,5, kan belum kena itu. Ya monggo nggak apa-apa. Itu berarti ngakali Gusti Allah itu. Ya. Jadi Allah juga bisa ngakali ya semacam nanti. Ya. Oleh karena itu kalau ibu-ibu punya emas tapi kalau dipakai sebagai perhiasan, ya, itu tidak, mayoritas ulama itu tidak dikenakan apa? Zakat. Ya, selama 1 tahun. Ustaz, saya itu kalau beli itu mau lebaran beli. Setelah lebaran saya jual. Oh, sing ngono ku, Pak. Banyak nang desa-desa kan gitu biasanya, Pak. Toko kota toko dhisik, nanti setelah lebaran karena dipamerkan di sana, Pak. Ya, di desa nanti, ya.
Nih sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan mungkin ibu-ibu masalah emas. Nah, ini kalau emas itu bukan harga, tapi ukuran. Kalau harga itu nih ada namanya zakat profesi. Ngapunten, zakat profesi ini tidak dikenal di 4 mazhab ini, tidak dikenal. Nah, zakat profesi ini adalah ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama terakhir yang dipelopori oleh Syekh Muhammad Ghazali. Tapi bukan Imam Ghazali yang ngarang Ihya Ulumuddin, itu bukan. Ya, jadi Muhammad Ghazali. Ya, ini mengkiaskan begini. Wong pak tani wae sing penghasilane titik itu dikenai zakat, kan gitu Pak. Nah ini Pak dokter itu loh, ya itu gajinya, penghasilannya banyak, tapi kan tidak kena zakat Pak, karena tidak ada zakat profesi. Makanya ngapunten, di kitab-kitab fikih yang lama tidak ada zakat profesi. Oleh karena itu sebagian ulama itu tidak mewajibkan zakat profesi. Tapi sebagian ulama, utamanya ulama mutakhirin, ini mewajibkan zakat profesi karena untuk keadilan. Pak tani wae sing sakmono hasile kongkon zakat, mosok insinyur, omane profesor. Ya, ini profesor lumayan Pak. Kalau prof itu provokator, tambah akeh Pak. Ya, di profesor kan gajinya jelas. Ini provokator itu sekali provokator banyak itu. Ya, nah ini yang disebut nanti berapa yang harus dizakati profesi ini atau gaji itu. Lah ini dikiaskan dengan emas. Emas 85. Ya, saiki emas piro Pak? 2 juta sekian. Ibu-ibu pernah jual atau pernah beli nih? Nunggu. Nah, sekitar berapa kalau yang tahu itu? 2 jutaan ya? 2 juta lebih. Itu kemarin hampir 3 juta katanya. Katakanlah 2 juta. Ya katakanlah 2 juta. Nah, itu kali 85. Itu kan 170 Pak ya? Gitu dah. Ya, jadi 85 kali 2 jadi 170 juta. Kalau umpamanya gajinya itu 1 tahun 170 juta, maka wajib zakat. 170 juta dibagi 12 berapa itu? Kapal Pak. Ya. Jadi 15 atau 14-an gitu ya. Coba lihat itu. Ini bagi 10 kan 17 Pak. Berapa? 15 atau 14-an itu? 14 lah. Nih 1 bulan gajinya 14 juta. Itu baru kena zakat. Nih Mas Wawan 14,5 ya. Bu setengah eke-eke setengah apa gitu. Jadi ibu-ibu kalau bapak-bapak ini kalau 2 juta Pak, kalau lebih dari 2 juta atau 3 juta itu bisa lebih dari 14 juta nanti. Ini kita ambil yang paling bawah. Jadi gaji 14 juta itu perasaan saya jarang Pak ya. Ya. Jadi kalau sudah 14 juta tiap bulan itu kena zakat 2,5%. 1 jutanya itu 25.000. Ya ini 14 ya 25 kali 14 gitu aja 250 ditambah berapa itu? Ya 350 ya. Jadi 350. Nek gaji ini 14 Pak Udiman piro gajine. Ya. Jadi semacam itu. Nah, tapi kalau umpamanya dibayar 1 tahun sekali, monggo
takjil atau menyegerakan dibayar tiap bulan monggo. Itu nek gajine 14 ya. Jadi 350 tiap bulan sama enggak apa-apa. Itu apa kalau profesi. Terus biji-bijian atau biji makanan yang mengenyangkan itu juga wajib dizakati. Yang ada adalah jagung, beras, dan gandum. Ini ada lagi jagung, beras, gandum. Ini yang wajib. Ya. Yang emas tadi itu emas yang disimpan atau yang dipakai? Emas yang disimpan. Kalau dipakai ya, enggak. Enggak. Nah, ya itu umpamanya bojo Gusti Allah ya bisa umpamane digawe saulan kok disimpen maneh, digawe maneh. Terus niatannya supaya tidak kena zakat. Gampang Gusti Allah itu. Wa makaru Allah, wallahu khairul makirin. Ya, jadi mereka bikin tipu daya. Allah juga bikin tipu daya dan sebaik pembuat tipu daya adalah Allah. Ya, jadi ojo sampai apa ya bujui wong liya sing iso Pak bojo Gusti Allah wangel. Ya, bisa gitu semacam itu bisa. Ya. Jadi kalau dipakai itu mayoritas ulama enggak kena. Umumnya itu biasanya emas lantakan atau emas apa biasanya antam itu ya. Antam itu enggak mungkin dipakai, Pak. Cicendel lo kan enggak mungkin. Tuwel wek bathuk ya enggak mungkin. Lah itu jelas itu kalau itu. Ya. Saya dulu ya beli emas lantakan gitu Pak. Ya karena tidak punya gaji per bulan, saya ingin beli rumah nggak nyicil. Nih nyicil kan punya gaji bulanan, saya nggak punya. Jadi beli ke pasar itu dulu antam sih nggak semacam ini. Di pasar Gres itu, Mas saya punya uang 5 juta. Ya, itu emas masih 100 berapa gitu loh, atau 50 ribuan satu gram itu. Ya, jadi 5 juta itu dipotong Pak, tak, gitu kan. Saya kumpulkan untuk beli rumah. Nah, ngono ngapunten, ibu-ibu ngapunten. Biasane nek ketok duwe akeh, wong wedok itu kan motone ijo Pak ya. Gitu loh. Mas ayo ono mas, ayo ono mas, ngono loh. Nah, iki supaya gak ketahuan ngapunten ibu masuk ngapunten. Tak tukono emas ndak bilang sama istri, tak deket dompetnya tak tulisi, Dek, ini untuk beli rumah nanti. Tuh ngono ku akeh ngono Pak ya. Wis akeh wis kurang titik kan saya beli rumah dulu tuh 55 juta kontan. Ya, jadi luasnya 8 kali 15. Tipe 45. Ngono ku kali titik, kurang titik konangan Pak. Ya, tapi ada tulisannya. Dek, ini untuk beli rumah. Loh, konangan ngono kok gak tambah cilem. Sawengene Pak. Ngono gak ngomong wong wedok. Anu. Biasanya wong wedok ngono ta, Pak? Nggih, Bu, nggih. Wis, yo gak kabeh. Ya, tak terangno ini ya nek sampean ki engko entek yo gak ngono yo iso wae jawaban dong wedok kan gitu Pak ya muga-muga ibu gak keungu muga-muga iku wong wedok kono. Jadi itu di Jakarta Pak tiap tahun ya saya karena nyicil itu bertahun-tahun wah ini berapa gram sudah ini kan ada apa tulisannya itu ya zakat diuangkan. Terus kalau beras itu kan padi itu Pak. Padi itu kalau tak ada hujan ya itu 10%. Kalau pakai alat, pakai tenaga pengairan itu 5%. Jadi gampangannya nih wong desa oleh gabak 10 gelangsing iku ditokno siji 10 gelangsing karena tak ada hujan Pak di Gresik itu.
Nah, kalau umpamanya ono kali atau putus ada kumpo barang ya, pakai pompa dan seterusnya, itu 5%. Artinya dapat 20 gelangsing, 1 gelangsing. 5% itu begitu. Bukan tiap tahun, tiap panen. Sekali lagi tiap panen. Apel umpamane di Malang punya 1 hektar, tidak ada zakatnya. Enak Ustaz, gak ada zakat. Nanti zakat perdagangan. Nah itu masuk ke perdagangan. Ya, nek pangan dhewe kabeh enggak zakat nanti. Ya. Termasuk buah-buahan apa itu, rambutan apa saja semuanya punya 1 hektar, 2 hektar tidak ada zakatnya. Yaitu jagung yang mengenyangkan. Ya. Bawang putih, bambang itu hektaran enggak apa-apa. Enggak ada zakatnya. Terus buah-buahan ini ada zakatnya. Yang wajib dizakati adalah 2, anggur sama kurma. Umpamane wong Probolinggo duwe mangga itu 3 hektar ndak ada zakat. Ya, termasuk apel tadi itu. Hanya anggur sama ini juga ada apa? Nisabnya ini, ya, anggur sama kurma itu. Terus ada lagi harta perniagaan. Nah, ini yang dodolan, yang punya perusahaan, ya. Dulu pernah saya sampaikan. Ini juga dikiaskan dengan apa? Dengan emas. Kalau harta bendanya itu 170 juta ya, ini kalau 2 juta tadi. Dihitung akhir perhitungan. Biasanya orang itu ngitungnya itu puasa. Angel-angel umpamanya Desember saja, Desember. Awal perhitungan itu Januari, akhir perhitungan Desember. Berarti bayar zakatnya itu Desember. Umpamane ngapunten ibu-ibu, kalau Januari punya uang 50 juta, kan belum dapat ya, belum 1 nisab. Terus dagang sampai Desember itu sampai 170 juta, maka wajib zakat. Ya. Umpamanya Januari punya 200 juta. Terus dagang bangkrut, Pak. Sampai Desember 100 juta, maka tidak wajib. Uang yang diutangkan, jenengan Mas Wawan duwe 2 miliar diutang koncone, amin ae. Mau duit cap wayang gua apa pokoknya duit ya. Diutang koncone ndak wajib zakati. Sebelum dikembalikan. Nah, nanti dikembalikan baru zakati. Ya, makanya sawan diduweke utang-utang no cek zakati ku. Iya. Nipu Gusti Allah gampang, Gusti Allah itu nanti balese. Ya. Terus yang wajib menerima zakat, kak wajib ya, yang berhak menerima zakat kan sudah paham, yaitu 8 asnaf. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Orang fakir itu menurut lughah beda Pak dengan menurut fikih. Menurut fikih orang fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan, sehingga untuk makan gak cukup. Ya. Miskin itu adalah orang yang punya penghasilan tapi gak cukup untuk makan. Ini menurut fikih. Menurut lughah, miskin itu adalah tenang, khusyuk. Makanya doanya Nabi yang jarang diamalkan, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wakshuni ghudan fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah saya ini dalam keadaan miskin, matikanlah dalam keadaan miskin, lalu kumpulkanlah besok dengan orang-orang miskin. Itu doa Nabi Pak, dan itu saya amalkan ya. Nah, miskin ini menurut lughah bukan miskin harta, tapi miskin itu tenang. Miskin itu tenang, khusyuk. Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan khusyuk, itu maksudnya ya.
Terus wal amili alaiha, amil pengumpul zakat itu juga bisa menerima. Wal malf fi qulubihim, orang yang baru masuk Islam. Wal gharimina, orang yang punya hutang untuk makan, bukan hutang untuk nyicil. Oh, masa mene kae yakin itu gharim kabeh iki. Iya, hutang kadang-kadang gini, sampean diutang, ya aku gharim. Rumah berapa tahun? 10 tahun. Mari entek nyicil mana? Nyicil mobil, nyicil sepeda, ya. Nah, ini utang untuk makan. Ini mendapatkan, ya. Terus untuk memerdekakan budak, wa fi riqab, memerdekakan budak. Wa fi sabilillah, ya, perang di jalan Allah. Lalu secara umum fisabilillah itu menegakkan agama Islam, termasuk guru ngaji dan seterusnya, ada yang gitu ya, meskipun tidak semua ulama menyepakati. Terus wabni sabil, orang yang bepergian yang kekurangan harta benda, ini wajib berhak. Tapi ada yang tidak boleh menerima zakat, Pak, ya. Jadi kalau saya tulis di sini, pertama adalah orang kaya. Wong soge tidak boleh menerima zakat kecuali, nah nanti ada kecualinya di kitab ini ada, budak ini tidak boleh menerima zakat karena sudah digaji oleh tuannya. Lalu keturunan Nabi, ya, dulu Sayyid Hasan Husain itu makan makan kurma, Pak, itu langsung masuk buang, ya. Jadi lepeh itu karena itu zakat, ya. Kita tidak berhak dan tidak pantas memakan zakat, kata Rasulullah. Jadi sama keturunan nih, Mas Wawan keturunan Rasulullah enggak itu? Ini keturunan Nabi Adam, ya, ya. Lalu orang yang ditanggung orang yang memberi zakat. Jadi ngapunten, kalau ibu-ibu punya saudara miskin, Mbak, saudara miskin tapi ikut ibu-ibu nduk omahe atau nduk desa, saudara miskin makan minum apa saja itu dari ibu-ibu dikirim teko kene. Mas, iki butuh ngene dikirim. Pokoknya pangane, pakaiane semuanya dari kita, tidak boleh menerima zakat, ya. Jadi orang yang menjadi tanggungan kita, kecuali kalau orang itu menjadi amil atau gharim. Umpamane ngapunten, wis jikei panganan teko kene dikirim duit tapi sih gak cukup ae, Pak, sik utang. Nggo mangan sik utang gak cukup. Ini boleh kasih zakat, atau dia jadi amil, ya. Terus orang kafir ini tidak boleh menerima zakat, ya. Itu saudara saya non muslim, Ustadz, tidak punya sama sekali, itu saya kasih zakat tidak boleh. Sedekah boleh, ya, kalau sedekah boleh. Nah, ini orang kaya itu boleh menerima zakat, ya. Ada 5, saya bacakan di sini hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, mudah-mudahan Allah meridhoinya, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu shadaqatu li ghaniyin, tidak halal sedekah. Yang dimaksud sedekah ini adalah zakat untuk orang kaya, illa li khamsatin, kecuali 5 orang. Pertama, li amilin alaiha, wong kaya menjadi amil itu boleh. Awrajulin istaroha bimalihi, atau seseorang yang membelinya dengan harta bendanya.
au gharimin atau punya hutang, au ghazin fi sabilillah atau berperang di jalan Allah, au miskinin tusuddiqa alaihi minha fa ahda minha li ghaniyin, atau orang miskin yang menerima zakat lalu dia hadiahkan kepada orang kaya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa sahahul Hakimu, disahihkan Imam Hakim. Kaya tidak boleh menerima zakat kecuali jadi amil, Pak. Amil penerima zakat itu masih kaya, itu boleh dapat bagian. Yang kedua, wong kaya membeli zakatnya orang miskin. Contoh umpamane, ono wong miskin oleh zakat fitrah, gitu loh. Nah, wong kaya itu tuku berase orang miskin tadi, ini kan sama saja dengan menerima zakat, itu boleh, ya. Lalu orang kaya yang punya hutang, kekayaannya 1 miliar, utangnya 1,5 miliar, itu kan akeh utangnya, Pak. Itu oleh nerima zakat. Iku sugih, tapi utangnya wakeh sampai mangane bingung nih. Atau wong kaya ikut perang di jalan Allah, ini boleh menerima. Atau ini yang nggak mungkin, Pak, wong miskin mendapatkan zakat terus dihadiahkan kepada orang kaya, kan nggak mungkin ini, ya. Itu baru boleh. Aku nerima zakat orang kaya, tekondi, iku aku dikai hadiah wong miskin iku mau, ya. Ini boleh. Jadi 5 yang boleh menerima zakat meskipun kaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusyin ila alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.